Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Maili hari ini yang mau kasih kamu drama review yang berjudul Melancholia. Oke, Mai sudah selesai nonton drama ini dari sekitar hampir 2 minggu yang lalu ya. Oke, drama ini diperankan oleh Im Soo Jong sebagai lead female dan lead male-nya adalah Lee Do Hyun ya. Ini favorit saya nih, lead male-nya ya. Sudah banyak drama review yang Mai bikin ya, itu yang dramanya diperankan oleh Lee Do Hyun. Oke, drama Melancholia ini ditayangkan di TVN sebanyak 16 episode dan sudah selesai pada bulan Desember kemarin. Ya, jadi kita tahu ya drama-drama TVN ini pasti bagus-bagus ya. Selain Mai itu percaya sama drama yang dipilih oleh Lee Do Hyun dan juga ditayangkan di TVN, itu salah satu alasannya kenapa Mai nonton drama ini. Oke, jadi drama ini bersetting di sebuah SMA ya. Nah, tapi di SMA ini terjadi banyak korupsi. Jadi kisah cinta antara seorang guru matematika dan seorang murid jenius matematika terjadi di SMA ini. Im Soo Jong di sini berperan sebagai Ji Yoon Soo. Jadi dia adalah guru matematika yang sangat cerdas ya, dia sangat jenius. Dan dia pada suatu hari itu pindah bekerja ke sekolah SMA yang menjadi setting dari drama ini ya. Nama sekolahnya adalah SMA Asong ya. Oke, jadi Ji Yoon Soo adalah guru baru di sana. Tapi dia sebelum ini sudah sangat terkenal sebagai guru yang mencetak para murid-murid untuk mengikuti Olimpiade Matematika ya. Jadi dia sudah sangat terkenal. Karena itu dia juga direkrut akhirnya oleh SMA Asong, yang katanya nanti kedepannya SMA ini ingin menjadi SMA private ya, khusus science dan matematika kalau main nggak salah, atau khusus matematika. Pokoknya seperti itu. Nanti dia akan menjadi SMA khusus dari SMA umum. Nah, SMA Asong ini adalah SMA swasta yang reputasinya sangat bagus, dan orang-orang kaya di sini ya biasanya menyekolahkan anaknya di SMA Asong. Dan juga ya tentunya bayarannya tidak murah ya. Dan anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya semuanya bersekolah di SMA Asong ini. Nah, Ji Yoon Soo ini sangat menyukai matematika ya. Jadi segala hal yang dilihatnya itu juga semuanya di mata dia itu adalah semua hal yang berhubungan dengan matematika begitu ya. Oke. Nah, selain itu Ji Yoon Soo ketika dia pindah ke SMA ini, ketemulah dia dengan Lee Do Hyun di sini yang berperan sebagai Baek Seung Yu. Jadi sebenarnya mereka pertemuannya cukup unik ya. Mereka bukan bertemu di sekolah ini sebenarnya ya. Ketika Ji Yoon Soo pindah ke Seoul, dia ketemu dengan Seung Yu di kereta ya. Nah, ketika saat itu tidak sengaja Seung Yu dan Yoon Soo karena mirip tasnya ya, pakai eco bag gitu. Nah, tasnya tertukar ketika mereka berada di kereta itu. Ada cerita detailnya di sana ya. Nah, karena itulah Seung Yu sebenarnya ingin mengembalikan tasnya Yoon Soo ya. Dia ingin mengembalikan tasnya Yoon Soo. Dan Yoon Soo pun sebenarnya sudah melapor ke pihak kereta ya kalau dia ingin mencari data informasinya Seung Yu ya supaya bisa bertukar tas. Nah, akhirnya Seung Yu yang mengontak pihak kereta ya. Jadi akhirnya mereka bisa bertemu, bertukar tas mereka kembali ya. Nah, di tasnya Yoon Soo itu isinya laptop yang semua materi pelajarnya Yoon Soo itu ada di sana ya. Sedangkan di tasnya Seung Yu itu ada kamera dia. Nah, dari situ Yoon Soo melihat isi kameranya Seung Yu, ternyata semuanya foto-foto yang tidak jelas menurut tunangannya Yoon Soo ya. Tapi sebenarnya ketika Yoon Soo lihat itu bukan tidak jelas, tapi kamera itu
berisi tentang sudut-sudut matematika yang difoto oleh Seungyu, dan itu hanya diketahui oleh Yunsu. Ternyata tanpa sengaja ya, akhirnya diketahui bahwa Seungyu ini juga adalah murid di SMA Asong. Nah, Seungyu di sini bukan murid yang terkenal, jadi dia hanya murid yang berada di peringkat terakhir di sekolahnya, dan dia tidak menonjol sama sekali, dia tidak punya banyak teman, dia tidak suka berbicara ya. Nah, pada awalnya dia pun tidak tahu kalau Yunsu ini adalah guru di SMA-nya, karena kita tahu ya kalau SMA-nya besar, tentunya guru tidak hanya 1-2 begitu ya, dan juga Yunsu kan guru yang baru. Nah, ketika suatu hari Yunsu ingin membuka klub matematika di sekolah itu, dan Yunsu memberikan pertanyaan yang sulit untuk dijawab para calon anggota klub ya, bukan para calon anggota, sudah anggota klub matematika itulah. Pokoknya Yunsu memberikan pertanyaan yang sulit, dan ketika itu Seungyu melihat pertanyaan itu, dan Seungyu menjawab pertanyaan itu di papan madingnya ya. Jadi dia hanya meninggalkan catatan anonim di situ untuk menjawab pertanyaan Yunsu. Nah, di situ Yunsu kaget karena jawabannya benar ya, dan tidak, menurut anak-anak di klub matematika itu tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Jadi tidak ada yang tahu pada awalnya siapa yang menjawab pertanyaan itu. Tapi ternyata ketika diselidiki oleh salah satu murid yang ikut klub matematika itu ya, namanya adalah Song Yerin. Jadi dia tahu bahwa temannya Baek Seungyu inilah yang menjawab pertanyaan dari guru Ji Yunsu. Tapi Ji Yunsu sampai beberapa kali dia ingin tahu siapa yang menjawab, dia tidak tahu ya siapa yang menjawab pertanyaan itu. Tapi si Yerin akhirnya mengaku bahwa dialah yang menjawab pertanyaan ini, padahal bohong ya, sebenarnya Seungyu yang menjawab. Jadi saat itu Yunsu sudah menyukai Yerin ya, karena menurutnya Yerin berbakat ya, jadi disayang-sayang di kelas seperti itu. Tapi akhirnya ketahuan juga kalau Yerin itu bohong. Jadi Yunsu ingin tahu siapakah murid yang sebenarnya menjawab pertanyaan ini. Dan akhirnya dari cara yang unik ya, Yunsu akhirnya tahu yang menjawabnya adalah Seungyu. Jadi dia lari mencari Seungyu, dan dia bilang, aku sudah tahu kalau kamu yang menjawab. Jadi, nah saat itu Seungyu, ketika mereka pertama kali bertukar eco bag itu ya, Yunsu sudah pernah tanya dengan Seungyu, kamu suka matematika gitu, karena aku melihat fotomu itu semuanya sudut matematika, kata Yunsu. Tapi Seungyu menjawab dia tidak suka matematika. Jadi sebenarnya di balik semua itu Seungyu ini punya masa lalu yang sangat pahit ya. Jadi Seungyu benar dia adalah seorang jenius matematika sebenarnya ya. Dan ketika dia masih sangat muda, ketika dia berusia 10 tahun, dia itu sudah ikut kuliah di MIT di Amerika Serikat, saking dia cerdasnya ya. Jadi dia sempat ke Amerika, tapi dia menghilang ketika berumur 12 tahun. Dan di masa lalunya nama dia bukan Baek Seungyu ya, jadi dia punya satu nama lagi, dan akhirnya dia mengganti nama menjadi Baek Seungyu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika dia kuliah di MIT dan akhirnya dia menghilang ketika dia berusia 12 tahun, dan kenapa dia mengganti namanya menjadi Baek Seungyu. Nah, di situ ada hubungannya dengan masa lalunya. Nah, selain itu ya, di sini mungkin pada awalnya kita melihat plot ini ya, hanya kisah cinta antara seorang guru dan muridnya. Tapi ternyata lebih dari itu. Dia pada awalnya Mai sempat baca kalau drama ini menerima banyak kritik ya, karena Knex itu menyangka ya kisahnya hanya kisah cinta antara guru dan murid, dan itu tabu ya menurut mereka begitu. Jadi sempat dikomplain, tapi setelah Mai tonton ternyata plotnya tidak sesederhana itu ya. Memang pada dasarnya mereka berdua ini saling menyukai ya, dan yang gawatnya lagi Ji Yunsu ini sebenarnya sudah bertunangan ya. Jadi dia di Seoul itu dia tinggal di satu rumah yang dibelikan sepertinya ya, dibelikan oleh calon mertuanya itu yang kaya raya, karena tunangannya ini kaya raya ya. Jadi mereka sudah bertunangan dan siap untuk menikah. Tapi
Sedikit spoiler ini ya, mereka akhirnya tidak jadi menikah. Loh, kenapa? Ada masalah apa? Nah, itu kamu harus cari tahu sendiri dengan nonton Melancholia. Mai nggak akan kasih alasannya deh kenapa ya. Dan selain plot yang pertama itu ya, ternyata plot yang kedua ini lebih seru lagi. SMA Asung ini merupakan SMA yang penuh dengan korupsi. Jadi sebenarnya kisah antara Yunsu dan Seungyu ini tidak akan terekspos terlalu besar ya. Pada awalnya tidak ada juga yang benar-benar mencurigai kalau mereka berdua ini saling menyukai ya. Tapi karena SMA Asong yang sangat korup ini terjadi sesuatu di sana, jadi mereka menggunakan skandal Yunsu dan Seungyu untuk menutupi kasus korup mereka itu. Jadi akhirnya tersebar luas ya. Di situ hanya untuk menutupi skandal sekolahnya. Sebenarnya sekolah ini punya banyak sekali skandal ya. Dan di sini untuk pertama kalinya sebenarnya Mai menonton drama yang diperankan oleh Im Soo Jong ya, sepertinya. Dan menurut Mai, dia ini cocok sekali berperan sebagai guru yang kalem ya, karena di sini Yunsu itu sangat kalem. Dia nyaris tidak pernah marah yang meledak-ledak di drama ini ya. Dan ternyata setelah Mai baca di sini, Im Soo Jong adalah kelahiran tahun 1980. Oke. Ya benar, Mai memang Im Soo Jong ini berperan di banyak film ya. Wow. Dan untuk drama, ya ini pertama kali yang Mai ketemu dia di Melancholia. Dan kita bahas dulu ini ya. Untuk pemerannya, Lee Do Hyun kelahiran tahun 95. Jadi lagi-lagi ini bukan pertama kalinya Lee Do Hyun berperan di drama dengan lead female-nya itu berselisih umur jauh dengan dia ya. Jadi sini selisihnya 15 tahun. Sebelum ini kalau kamu nonton drama 18 Again, itu juga selisih umur mereka jauh ya antara Lee Do Hyun dan juga lead female-nya. Tapi tidak masalah toh, mereka chemistry-nya masih dapat ya, apalagi di drama ini. Seungyu, Do Hyun bisa memerankan karakter Seungyu dengan sangat baik sebagai jenius matematika ya. Keren sekali di sini. Mai itu sampai mikir, wah ini ketika dia berakting, dia harus mau nggak mau ya, suka nggak suka dia harus berperan sebagai seorang yang menyukai matematika. Mungkin di aslinya dia tidak menyukai matematika atau bagaimana, tapi di sini kelihatan sekali kalau dia tuh seorang jenius matematika. Keren ya di drama Melancholia ini. Jadi drama dia sudah cukup banyak yang sudah Mai bahas sebelumnya. Seperti ya, Mai pertama kali ketemu dia di drama Clean with Passion for Now. Dan berikutnya Hotel de Luna. Dan berikutnya lagi 18 Again, Sweet Home, Beyond Evil. Beyond Evil dia cuma sebagai ini sih, sebagai cameo ya, cameo. Youth of May, itu juga sudah Mai bahas. Dan akhirnya Melancholia. Dan di tahun ini katanya dia ada project lagi yang berjudul The Glory. Oke, itu untuk pembahasan lead female dan juga lead male-nya. Meskipun berselisih umur 15 tahun, chemistry-nya masih dapat banget ya. Oke, si tunangannya Ji Yoon Soo diperankan oleh Choi Dae Hoon sebagai Ryu Song Jae. Dan dia di sini sebenarnya pada awalnya ya, Mai itu melihat tunangannya ini sebagai seseorang yang anak mami lah ya. Dia takut dengan ibunya sebenarnya, dan dia juga anak orang kaya begitu ya. Ibunya sangat berpengaruh, jadi dia takut sama ibunya, tapi dia masih berkeinginan untuk menikahi Yunsu. Jadi akhirnya ibunya mengizinkan dia untuk menikah dengan Yunsu. Tapi ketika insiden itu terjadi, wow, ibunya Songjae sangat marah ya. Jadi karena memang pada awalnya dia tidak menyetujui Yunsu ya. Maksudnya kenapa sih kamu seorang kamu anakku seorang yang kaya, kamu harus menikah dengan seorang yang gak ada apa-apanya seperti Yunsu begitu ya. Jadi hubungan mereka juga tidak disetujui sebenarnya oleh calon mertuanya Yunsu ya, alias ibunya Songjae begitu. Dan akhirnya tapi ya si Ryu Songjae ini akhirnya punya peran yang cukup penting
ya sampai ke akhir cerita ya. Apakah dia akhirnya marah karena pernikahan mereka tidak jadi atau bagaimana nih ya. Tapi dia perannya akan ada terus sampai ke akhir cerita. Acting cukup bagus juga ditunjukkan oleh keluarganya Seungyu ya. Ayah ibunya di sini juga keren banget. Sebenarnya pada awalnya Mai itu kesal banget dengan ayahnya Seungyu ya, yang namanya Baek Min Sik. Jadi Mai mungkin ketika melihat ayahnya Seungyu ini dengan sudut pandang Mai sebagai seorang anak, mungkin Mai akan kesal ya, karena memang Baek Min Sik ini seorang yang sangat ambisius ya. Jadi dia terus-menerus mendorong Seungyu. Di satu sisi oke, that's good ya, mendorong anaknya untuk supaya lebih baik, karena memang Seungyu ini di masa melankolia, kita bisa sebut begitu ya. Jadi perasaan dia yang melankolis, yang dia itu sebenarnya tidak bisa bangkit dari masa lalunya gitu. Jadi memang ayahnya ini ingin mendorong dia supaya dia itu meninggalkan masa lalunya. Dia bilang, sudahlah, itu sudah lama, kamu sudah harus bangkit, dia bilang begitu. Tapi di sisi yang lain, Mai mungkin merasakan apa yang dirasakan Seungyu ya. Menurut Mai, dia ini terlalu memaksakan kehendak ya. Harusnya sebagai seorang ayah, kamu itu mengerti kenapa anakmu begitu dan mencoba membantunya untuk sembuh dulu, healing prosesnya ya. Itu yang menurut Mai tidak didapat oleh Min Sik, tidak dilakukan Min Sik untuk Seungyu di situ ya. Tapi kalau dari sudut pandang orang tua, mungkin orang tua setuju saja dengan tindakannya Min Sik ya. Maksudnya ya, siapa sih yang mau melihat anaknya terpuruk ya, apalagi sebenarnya anaknya kan pintar, tapi dia menjadi yang terbawa di sekolahnya. Oke, itu aktingnya keren juga. Dan setelah itu ada Song Yerin. Yerin ini adalah anak dari menteri ya. Ya, menteri apalah, pokoknya dia ayahnya itu seorang menteri dan ibunya adalah seorang aktris ya. Jadi Yerin ini satu angkatan dengan Seungyu, dan Yerin adalah andalan sekolah ya. Jadi dia sejenis seperti ketua OSIS. Terus dia juga sangat pintar, sangat cantik ya. Pokoknya semuanya itu number one, semuanya di Yerin begitu. Cuman dia punya kelemahan ya. Kelemahan dia selalu kalah dengan Seungyu. Jadi sebenarnya Seungyu ini ketika dia masih kecil, dia sangat cerdas. Bukan hanya cerdas matematika, hampir di semua bidang. Jadi hampir di semua bidang sebenarnya Yerin itu kalah dengan Seungyu, terutama di matematika gitu ya. Nah, akhirnya Yerin ini cukup marah ya ketika dia tahu bahwa Seungyu ini menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru mereka Ji Yun-soo itu. Jadi katanya, kenapa kamu harus menghalangi aku lagi? Dia bilang begitu. Bukannya kamu bilang kamu sudah tidak suka matematika begitu, tapi Seungyu bilang, aku tidak pernah bilang aku tidak suka matematika, kata Seungyu begitu. Jadi Yerin berusaha supaya tetap bisa mempertahankan posisi dia sebagai si nomor satu di sekolah ya. Dan juga si ayah dan ibunya ini juga ingin Yerin itu selalu bersinar, pokoknya selalu memberikan segalanya untuk Yerin, termasuk segala hal yang sebenarnya ilegal. Oke. Jadi kenapa nilai Yerin bagus? Jadi ternyata adalah mereka mendapatkan kunci jawaban semua tesnya Yerin. Jadi Yerin itu sebenarnya bukan cerdas, tapi dia menghafal semuanya ya. Karena itu semua jawaban dia nilainya selalu yang terbaik. Karena dia sudah mendapat semua lembar jawabannya begitu ya. Nah, sebenarnya kasus besar yang termasuk ditutupi ya dengan skandal kasusnya Seungyu dan Yun-soo ini adalah Yerin sebenarnya nyaris ketahuan oleh gurunya Yerin, si Yun-soo ya, kalau soal matematika dia sebenarnya adalah hafalan. Jadi ada satu soal yang diubah, tapi jawaban Yerin itu masih sama dengan jawaban ketika soal itu belum diubah begitu. Jadi di situ Yun-soo curiga, kenapa bisa begini? Jadi Yun-soo mulai menyelidiki. Nah, ketika saat itulah sengaja disebarkan skandal antara Seungyu dan Yun-soo supaya bisa menutupi kasusnya Yerin. Yerin kan anak menteri, anak aktris ya, dan juga dia andalan sekolah ini, karena itu berusaha ditutupi dengan skandal yang lain begitu ya. Nah, selain itu ada si pemeran antagonis No Jong-a. Jadi dia adalah sebenarnya pada awalnya dia lupa deh pokoknya posisinya di
sebagai seorang anggota yayasan di sekolah ini ya, Yayasan Asong begitu. Nah, dia ini adalah seorang yang sangat ambisius dan dia ingin membawa SMA Asong ke level yang lebih tinggi. Seperti yang Mai bilang tadi, mereka ingin bikin SMA Asong ini menjadi sekolah khusus matematika dan art, kalau Mai nggak salah inget ya. Oh iya, benar nih. Academy of Mathematics and Arts. Dan beliau ini sangat berpengaruh ya, sampai banyak orang yang memohon-mohon untuk anaknya supaya bisa masuk ke SMA Asong ini. Karena untuk masuk ke SMA Asong ini sebenarnya juga tidak mudah ya, kamu harus melewati tes yang katanya sangat sulit. Nah, tapi kan tidak semua anak itu pintar kan, maksudnya bisa lewat tes. Nah, ketika mereka tidak lulus, datanglah orang tua mereka untuk memohon kepada No Jung Ah supaya anaknya ini bisa diterima di SMA bergengsi ini. Jadi sebenarnya Mai itu juga berpikir begini ya, kalau Jung Ah ini tidak diberikan wewenang yang sebesar itu, maksudnya kamu sebagai orang tua tidak datang ke dia untuk memohon supaya anak kamu bisa masuk, mungkin itu juga tidak akan mengasah sifat Jung Ah menjadi semakin berkuasa gitu ya, istilahnya ya nggak ada aku, anak kamu nggak bisa masuk ke sekolah aku gitu ya. Jadi dia sisi antagonisnya semakin terasah, juga bukan karena kesalahan dia dan ambisinya, tapi juga karena orang-orang di sekitarnya. Itu menurut Mai ya. Jadi menurut Mai, ini masih banyak orang-orang lain yang semuanya berperan penting dalam drama ini ya. Mai suka banget dari plot yang sederhana. Mai kira awalnya ya udahlah cuman antara guru dan murid ya, tapi ternyata ada kasus korupsi yang besar ini. Dan kasus korupsi ini masih dibawa-bawa sampai ke 4 tahun berikutnya ya. Jadi pada sekitar sepertiga dari jumlah 16 episode ini adalah ketika Yunsu dan Seungyu itu ketemunya di masa Seungyu masih SMA gitu ya. Yunsu kerja di sana sebagai guru matematika. Nah, nanti 4 tahun kemudian juga diceritakan itu di 2/3 sisa episode di drama ini. Jadi apa yang terjadi dengan SMA Asong dan bagaimana Seungyu itu membuktikan bahwa SMA Asong ini adalah SMA yang korup ya. Nah, itu perjuangan mereka berdua itu tidak gampang ya, dibantu oleh orang-orang yang juga tidak disangka-sangka ini di drama ini ya. Bukan mereka ada sekutu yang juga lawan ya. Ada lawan yang bersatu untuk menjadi sekutu. Jadi sangat menarik ya plotnya. Selain Mai juga ngerasa begini ya, Mai kan guru ya, Mai guru, jadi di sini juga Mai ngerasa bagus plotnya ya. Mai bisa merasakan, oh iya, ini sekolah, ini sesuatu yang Mai tiap hari temui ya, sekolah, lingkungan sekolah. Dan akhirnya dijadikan cerita seperti ini. Menurut Mai ini sangat unik. Jadi Mai pada awalnya tidak ngerti sih soal matematika ya. Mai kan bukan guru matematika ya. Termasuk Mai juga bukan seorang yang menyukai matematika gitu ya. Tapi dari drama Mai ketika Mai melihat sudut pandang seorang matematikawan gitu ya, seperti ini. Nah, itu keren juga sih, keren. Kalau kamu penggemar matematika atau sains ya, mungkin kamu akan lebih menyukai drama ini dari Mai ya, untuk di sisi matematikawannya itu keren ya. Jadi Mai saranin kamu buat nonton ini. Memang ini drama romance, tapi yang plotnya dan juga konflik-konfliknya tidak akan kamu sangka-sangka ya. Jadi kaya akan konflik, kaya juga dengan kejutan-kejutan kecil ya, bikin kamu deg-degan ya. Mai itu deg-degan banget nih karena saking antagonisnya si No Jung Ah ya. Mai sampai deg-degan oleh dia. Oke. Jadi Mai saranin kamu buat nonton drama Melancholia. Memang agak serius, romance ya, dan agak serius, tapi sekali-sekali lah kamu habis nonton yang banyak yang komedi ya, coba nonton lagi drama yang agak serius lagi nih. Oke, sampai di sini drama review Mai. Untuk saat ini Mai lagi nonton drama ini, masih nyala TV-nya ya. Lagi nonton drama The Red Sleeve yang Mai juga dengar-dengar ini drama yang cukup diantisipasi dan ratingnya cukup tinggi ternyata setelah selesai tayang gitu ya. Mai sudah mengikutinya cukup lama tapi baru sempat nonton sekarang. Oke. Next Mai akan kasih drama review The Red Sleeve. Sampai di sini dulu drama review Mai. Buat kamu yang suka dengan drama review Mai, kamu sudah nonton di YouTube, jangan lupa tinggalin jempol kamu, dan juga di Instagram tinggalin love-nya. Oke.
Dan untuk kamu yang suka dengan drama review Mai, kamu bisa share linknya ke sesama K-drama lover. Apalagi buat mereka yang tidak tahu ya mau nonton drama apa, butuh referensi, kirim aja videonya Mai. Dan sampai di sini dulu. Kalau gitu drama review Mai, mereka selesaikan nonton The Red Sleeve. Habis itu cepat-cepat kasih kamu drama review yang berikutnya. Oke, thank you. Annyeong.